Harga pupuk mahal. Lagian kalau begini air juga susah. Giliran panen harga padi merosot. Sekarang kan petani udah makin ngerti ya. Udah bosan dibodohin. Tidak ada kemajuan, kayaknya diarahkan terus harus begini aja, petani itu harus nurut terus. Kedamaian pagi di pematang sawah Kabupaten Indramayu ini layaknya potret sempurna wajah Indonesia sebagai negara agraris. Indramayu merupakan salah satu daerah penghasil padi di Jawa Barat. Berdasarkan catatan Dinas Pertanian Indramayu tahun 2011 lalu, produksi padi Indramayu mencapai 1,5 juta ton dari luas lahan sekitar 120.000 hektar. Tapi di balik tingginya produksi padi di Indramayu, ternyata masih banyak petani yang hidup dalam kemiskinan. Fakta ini pun tidaklah sulit ditemukan. Salah satunya tampak di Desa Jengkok, Kecamatan Kertasemaya, Indramayu. Lebih dari 50% penduduk Desa Jengkok adalah petani yang memiliki sawah sendiri. Namun tingginya biaya menggarap sawah membuat petani sulit lepas dari kemiskinan. Salah satunya adalah Tarma, petani miskin berusia 40 tahun yang harus mengayuh becak untuk menambah penghasilan. Membecak dilakukan Tarma karena hasil panen seluas 700 meter perseginya tak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Ya masih prihatin kalau saya sih. Ya selain becak ya kerja di sawah. Ya nyangkul, motorin galengan. Kadang-kadang ada orang nyuruh itu nguras takus, saya mau. Mahalnya harga pupuk, benih, dan obat hama padi membuat keuntungan dari hasil panen petani semakin sedikit. Sementara harga padi seringkali anjlok akibat permainan harga para tengkulak. Alhasil, kesejahteraan para petani pun seperti angan-angan belaka. Kalau saya tuh punya sawah kan seket patah. Pendapatan saya kalau sepanen tuh cuma 5 kintal. Tadi kalau saya jual panen gitu udah kering, 1 kintal tuh harganya cuma 300.000. Di musim kemarau seperti sekarang ini, para petani Desa Jengkok harus mengeluarkan biaya ekstra. Sekitar Rp1.300.000 harus dikeluarkan petani untuk biaya memompa air mengairi sawah selama 1 musim tanam. Biaya itu akan bertambah bagi petani yang sawahnya jauh dari pengairan. Harga pupuk mahal. Lagian kalau begini air juga susah. Giliran panen tuh Mbak, harga padi merosot. Harga padi. Jadi gimana nasib orang tani? Kehidupan Tarma memang serba susah. Namun ia tak putus asa. Sebisanya ia mengurangi penggunaan pupuk pabrik dengan menggunakan pupuk alami. Pupuk yang terbuat dari kotoran ternak yang dimintanya dari Joharipin, seorang petani tetangganya yang terbilang sukses di desanya. Kalau saya pupuknya ya minta aja Mas Jo itu pakai pupuk sapi, tepung sapi. Karena mahal sih harga pupuknya. Mau nyemprot ngobatin pakai uyu sapi, uyu kencing sapi itu dikasih bawang putih aja, iritnya orang nggak punya duit. Yo, terima kasih ya Jo ya. Di tengah kerisauannya, diam-diam Tarma kagum terhadap keberhasilan Joharipin. Petani yang satu ini bisa keluar dari cengkraman kemiskinan dengan membuat benih padi hasil silangan sendiri yang dinamai bongong. Sesungguhnya Tarma tertarik untuk menanam benih temuan Joharipin itu. Namun keraguan akan kualitas bongong masih menghantui benaknya. Takut apa ya, masalah gini, bongong kan
seumpamanya kekurangan air atau gimana gitu, tertarik tuh bagus landung. Cuman posisinya gitu, gimana takut kekurangan air atau penyakitnya gitu. Saya sedikit, iya, seandainya kita gini, saya mau nanam bongong, akhirnya cepat kena penyakit. Saya kan nggak punya impor dari mana gitu. Nah, saya dilihatin dulu. Berbeda dengan Tarma, petani lain bernama Nasikin tak ragu menggunakan benih bongong. Berawal dari melihat meningkatnya hasil panen Johar-ipin saat menggunakan bongong, ia pun tertarik memanfaatkannya. Pilihan Nasikin tidak salah. Kini, setelah 6 tahun menggunakan bongong, Nasikin mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Hasil panennya jauh lebih banyak dibandingkan dengan bibit padi Ciherang yang ia gunakan sebelumnya. Dulu waktu saya belum pakai bongong, ya sekitar 1 hektar 7 ton. Tiba-tiba saya tanam pakai bongong, itu hasilnya lumayan. Kalau bongong itu enggak terlalu banyak memakan pupuk. Kalau terlalu banyak memakan pupuk tuh hasilnya malah jelek. Nah, kebalik kan akhirnya. Jadi menguntungkan kita kan. Nikmatnya menjadi petani sudah Nasikin rasakan sekarang. Kehidupannya semakin membaik dan sejahtera. Tidak lupa, Nasikin menyisihkan setiap kelebihan pendapatannya di musim panen untuk mewujudkan impiannya menambah luas lahan. Kepengennya sih punya sawah yang agak luas gitu. Ya untuk anak sekolah juga kebutuhannya udah tercukupi gitu. Ya, perlahan namun pasti, luas lahan sawah Nasikin pun bertambah. Tak tanggung-tanggung, 300 juta sudah ia belanjakan untuk memperluas sawahnya. Perubahan ini tak pernah terlintas dalam benak Nasikin. Terlebih jika ia mengingat kembali bagaimana susahnya menjadi petani di masa lalu. Ya itu, mengandalkan bibit dari perusahaan itu, ya dari pabrik. Ya untuk menguntungkan pabrik, sekarang kan petani udah makin ngerti ya, jadi nggak terlalu mengandalkan. Iya, udah bosan dibodohin. Ya, kini kehidupan petani jengkok telah jauh berubah. Mereka berhasil mandiri dan lepas dari ketergantungan pada perusahaan benih, pupuk, serta pestisida. Dari kisah Tarma dan Nasikin, kita mendengar sosok Johar-ipin, seorang petani luar biasa yang tidak hanya menjadi panutan Tarma, tetapi juga menolong Nasikin merajut asa kehidupan dan membawanya keluar dari kemiskinan. Ternyata dalam dunia pertanian yang saya ikuti itu tidak ada kemajuan. Kayaknya diarahkan terus, harus begini aja, petani itu harus nurut terus. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ternyata tidak memberi manfaat bagi para petani. Dan hal inilah yang membuat Johar-ipin tergerak untuk melakukan perubahan bagi peningkatan kesejahteraan para petani. Kisah sedih kehidupan petani Indonesia memang tak ada habisnya. Hal itulah yang membuat Johar-ipin tergerak untuk melakukan perubahan bagi kehidupan para petani. Semula kehidupan Johar-ipin juga tergolong susah. Bahkan setelah lulus sekolah menengah atas, ia sempat merantau ke Jakarta karena tak ingin jadi petani seperti kedua orang tuanya. Padahal bapak saya petani. Saya pulang dari sekolah itu, saya belum mencintai dunia pertanian. Nah, pokoknya nggak maulah jadi petani pada saat itu. Mungkin masih gengsi, jiwa-jiwa muda. Akhirnya saya tuh pengen lari ke kota mencari pekerjaan. Nah, mencari pekerjaan di kota ternyata kita nyandar di Bekasi.
Ganasnya kehidupan kota membuatnya sengsara. Johari Pin pun kembali ke desa Jengkok dan belajar bertani. Bertani ternyata tak membuat kehidupan Johari Pin membaik. Petani selalu saja menjadi bulan-bulanan para tengkulak dan sangat tergantung pada industri pupuk dan benih. Bertani di desanya sangat tidak menguntungkan. Saya ikut bapak saya jadi petani, kemudian berjalan beberapa tahun. Ternyata dalam dunia pertanian yang saya ikuti itu tidak ada kemajuan. Kayaknya diarahkan terus, harus begini aja, petani itu harus nurut terus. Ketika ada penyuluhan setiap musim, ya paling jual obat, jual pupuk, enggak ada yang namanya ilmu pertanian. Johari Pin pun tergerak untuk melakukan sesuatu. Beruntung, akhirnya datanglah tawaran dari sebuah lembaga sosial masyarakat untuk mengikuti sekolah lapangan. Disinilah ia belajar teknik persilangan untuk mendapatkan benih yang berkualitas. Sebuah jalan keluar yang ia yakini mampu melepaskan petani dari ketergantungan dan permainan harga pupuk serta benih padi. Johari Pin pun mulai mengumpulkan benih lokal yang kini semakin langka. Kemudian ia mencoba menyilangkan berbagai varietas lokal itu untuk mendapatkan padi yang berkualitas dengan tingkat produktivitas dan ketahanan terhadap hama yang tinggi. Cemoohan dan tuduhan gila dari masyarakat pun sempat dialamatkan kepadanya. Banyak juga oknum-oknum pemerintah yang berusaha menghambatnya. Johari Pin tidak peduli. Dahulu tanpa ilmu pertanian modern, nenek moyangnya mampu bertani dengan baik dengan kearifan lokalnya. Johari Pin pun tak mau kalah untuk melakukan yang terbaik. Perjuangan Johari Pin akhirnya membuahkan hasil. Johari Pin menemukan benih unggul yang telah diuji di lahannya sendiri. Hasilnya memuaskan dan hemat biaya produksi. Benih padi temuannya itu ia beri nama Bongong, hasil persilangan dari benih lokal, kebo dan longong. Bongong pun dibagi-bagikan secara gratis kepada 30 orang petani desa Jengkok. Johari Pin tak berhenti di situ. Ilmu yang didapatkannya lewat pelatihan ditularkan kepada rekan-rekannya lewat sekolah lapangan yang diprakarsainya. Sekolah lapangan pemuliaan benih ini kan mereka itu melakukan tanam bersama, kemudian mengamati bersama, kemudian mencari solusi pemecahan bersama-sama, kemudian nanti kita hasilnya nanti kita sama-sama juga dinikmati bersama. Ya, dahulu para petani memberlakukan benih dengan istimewa. Bertani yang baik dan benar pun sebenarnya sudah diajarkan secara turun-temurun dengan membawa kearifan lokal. Namun sejak revolusi hijau yang dicanangkan mantan Presiden Soeharto pada tahun 1960-an akhirnya mengubah segalanya. Revolusi hijau bertujuan meningkatkan produktivitas padi hingga lebih dari 2 kali lipat per hektarnya. Padi pun ditanam dengan penggunaan pupuk yang tinggi dan insektisida intensif. Sayangnya kebijakan tersebut membawa dampak buruk. Struktur tanah menjadi rusak, predator alami hama padi musnah. Para petani menjadi tergantung pada benih serta pupuk pabrikan. Namun dampak terburuk adalah hilangnya keahlian serta pengetahuan petani akan pengadaan dan seleksi benih sendiri. Penemuan benih bongong Johari Pin membawa angin segar bagi para petani desa Jengkok. Petani mulai belajar sendiri cara membuat benih. Alhasil, toko penjual benih padi di desa Jengkok pun bangkrut karena tak ada pembeli. Johari Pin serta benih bongongnya semakin dikenal luas. Terlebih ketika bongong berhasil bertahan dari serangan hama yang menghancurkan sawah-sawah Indramayu pada 2008 lalu. Sayangnya usaha Johari Pin ini mengusik orang-orang yang merasa dirugikan. Mereka-mereka inilah yang selama ini hidup dari keringat para petani. Bahkan ada intimidasi
Katanya ada informasi itu nanti itu ilegal kalau yang bikinan petani itu. Belum bisa dipakai, belum bisa disebarluaskan, apalagi dijual belikan karena tidak ada sertifikasi benih atau hak paten atau yang bukan label biru katanya itu. Ya kemungkinan di daerah-daerah lain, di tangga-tangga desa di sana kan mungkin penjualannya begitu. Tapi saya tetap malah justru lebih semangat lagi saya tuh kumpulkan, buktikan. Johari Pin berharap petani-petani lain seperti Tarma yang masih bertahan dengan pola lama untuk segera mengikuti jejak keberhasilannya, sehingga Tarma pun kelak dapat merajut asanya untuk keluar dari kemiskinan. Setelah kita melakukan pemulihan benih, sudah bisa bermanfaat untuk orang banyak, ternyata hidup jadi petani seperti saya tenang. Berbekal prinsip hidup